Semangat pagi anak-anak ibu yang baik. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan kegiatan belajar dari rumah. Mari kita bersama-sama memulai pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 4 dengan tema belajar bersabar. Sebelum memasuki materi, mari kita mempersiapkan diri dengan bersikap anjali. Kita memanjatkan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya Soti Hotu. Baik anak-anak ibu, kita akan mempelajari materi tentang belajar bersabar. Tapi sebelumnya ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. 1. Dengan membaca Dhammapada atau kata 399, siswa mampu menjelaskan makna bersabar dengan baik. 2. Siswa mampu membaca syair Dhammapada 399 dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan manfaat kesabaran dengan benar. Sabar merupakan kata dasar dari kesabaran yang mempunyai arti bahwa sikap mampu menahan diri saat menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan harapan. Sabar juga mempunyai makna ulet. Ciri-ciri orang sabar adalah 1. Tidak membalas kesalahan dengan kesalahan yang sama. 2. Tidak mudah marah saat menghadapi kesulitan. 3. Pantang menyerah. Dan 4. Tidak mudah terpancing emosi. Anak-anak, saat berkumpul dengan banyak orang, kadang muncul berbagai macam tingkah laku dan ucapan yang tidak semuanya membuat hati kita senang. Mungkin karena usil, bercanda yang berlebihan, bahkan ada yang sengaja mengejek atau menghina. Hal ini yang menguji kesabaran kita. Senjata yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan tersebut adalah dengan menggunakan kesabaran. Kesabaran adalah pondasi atau dasar dari metta, yaitu cinta kasih. Dalam Dhammapada syair 399 dijelaskan, Ako sang wadabandan ca adut doyo titik hati kanti balang balani kang tamahang brumi brahmanang, yang artinya seseorang yang tidak marah, yang dapat menahan hinaan, penganiayaan dan hukuman,
yang memiliki senjata kesabaran, maka ia kusebut seorang Brahmana. Pada syair Dhammapada 399 dikisahkan ada seorang Brahmana yang mempunyai seorang istri yang sangat latah. Apabila terkejut, sang istri akan selalu mengucapkan kata-kata Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Karena hal demikian, sang Brahmana menjadi sangat marah. Kemudian Brahmana tersebut mendatangi sang Buddha dan mengajukan pertanyaan. Apa pertanyaan yang disampaikan? Brahmana itu mengucapkan pernyataan sebagai berikut. Apakah yang harus kita bunuh untuk dapat hidup dengan bahagia dan damai? Lalu ia mengutarakan pertanyaan keduanya, yakni membunuh damai yang mana yang Anda setujui? Kemudian sang Buddha menjawab pertanyaan Brahmana tersebut. Oh Brahmana, untuk dapat hidup dengan bahagia dan damai, seseorang harus dapat membunuh kebencian atau dosa. Membunuh kebencian seseorang adalah yang disenangi dan dipuji oleh para Buddha dan para arahat. Mendengar jawaban dari sang Buddha, sang Brahmana ini mempunyai kemajuan batin yang luar biasa. Dia langsung bisa mencerap makna kata-kata tersebut, sehingga memutuskan Brahmana itu menjadi seorang biku. Dan pada akhirnya Brahmana itu setelah menjadi biku mencapai tingkat kesucian arahat. Brahmana tersebut mempunyai seorang saudara laki-laki. Mendengar saudaranya menjadi biku, dia pun datang ke sang Buddha dengan mengucapkan kata-kata kasar. Nah, mendengar kata-kata kasar tersebut, sang Buddha langsung menjawab, "Oh Brahmana, seandainya Anda kedatangan tamu, kemudian Anda menghidangkan makanan, minuman, namun tamu tersebut tidak memakan makanan tersebut. Jadi milik siapa makanan tersebut?" Maka Brahmana itu menjawab, "Makanan itu akan tetap milik saya." Nah, hal itu sama halnya dengan kemarahan yang Anda lakukan kepada saya. Kemarahan yang diberikan kepada orang lain saat orang lain tidak menerima, tidak menanggapi kemarahan orang yang memberikan, maka tidak menjadi milik orang yang dimarahi, tetapi menjadi milik orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Sama halnya, kamu telah memaki saya, tapi saya tidak menerima kata-kata makian kamu, maka kata-kata makian tersebut adalah milik kamu. Nah, Brahmana tersebut kemudian menyadari arti sesungguhnya dari pesan sang Buddha, dan Brahmana tersebut pun akhirnya memutuskan menjadi seorang biku, dan dalam waktu tertentu dia akhirnya menjadi arahat. Kemudian saudara laki-lakinya yang berikutnya juga menyusul menjadi seorang biku. Akhirnya 4 saudara laki-laki tersebut menjadi biku dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Para murid sang Buddha kemudian menanyakan tentang hal demikian. Maka sang Buddha menjawab, "Karena saya tidak menerima makian,
saya tidak membalas kemarahan orang, tidak membalas penghinaan orang, maka saya menjadi pelindung dari banyak orang. Nah, dari cerita tersebut kita bisa ambil manfaat kesabaran, yaitu satu, menjadi orang yang kuat dalam menghadapi masalah. Dua, menjadi orang yang tidak mudah putus asa dalam berusaha. Tiga, menjadi orang yang disukai banyak orang karena orang sabar tidak mudah emosi dan tidak mudah marah. Kemudian 4, menjadi orang yang sukses meraih cita-citanya dan disebut sebagai seorang brahmana, yaitu orang yang terpuji, yang pantas dihormati. Wujud bersabar bagi seorang siswa adalah 1. Seorang siswa tidak boleh malas, bosan, apalagi putus asa ketika menghadapi kesulitan. 2. Dalam mengerjakan tugas tidak boleh terburu-buru, menganggap enteng dan ingin segera selesai. Saat guru menerangkan, harus mendengarkan dengan baik dan tidak boleh main sendiri atau berbicara sendiri. 4. Saat menghadapi pelajaran yang sulit, harus sabar dan tetap semangat, terus berjuang, pantang menyerah. Dan saat belum paham, harus bertanya kepada guru. Banyak membaca dan berlatih disertai kesabaran, karena pelajaran sesulit apapun akan dapat dipahami. Jadi, kalian ketika menghadapi sesuatu yang dianggap sulit, jangan menyerah. Lakukanlah dengan semangat. Tetap belajar dimanapun kalian berada, karena belajar adalah modal kalian untuk menjadi orang yang sukses. Sekian, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.